Salam jumpa pada video belajar sistem digital bagian yang ke-13. Kali ini kita akan bahas tentang min term dan max term atau fungsi ruas kiri dan ruas kanan. Di dalam min term dikenal bentuk SOP atau sum of products, dan di dalam max term dikenal bentuk kebalikannya atau POS, product of sums. Antara min term dan max term di sini dia berkebalikan. Apa yang ada dalam min term tidak ada di dalam max term dan sebaliknya. Ada sedikit formasi persamaan logika di mana A ditambah A sama dengan A pada min term, atau B ditambah B sama dengan B, atau C ditambah C sama dengan C, dan seterusnya. Ini maksudnya apabila muncul persamaan dua kali cukup ditulis satu kali. Sebagai contoh, misalkan ada fungsi 3 variabel yaitu A, B, C. Persamaannya adalah A bar BC ditambah A B bar C ditambah A BC ditambah A bar BC. A bar BC di sini muncul lagi atau muncul dua kali. Ini cukup ditulis satu kali, yang pertama saja. Jadi jika muncul persamaan dua kali atau tiga kali cukup ditulis satu kali. Formasi yang kedua pada SOP, di mana A ditambah A bar sama dengan 1, atau B ditambah B bar sama dengan 1, C ditambah C bar sama dengan 1, dan seterusnya. Ini maksudnya digunakan untuk melengkapi variabel yang belum ada pada sebuah persamaan, untuk melengkapi antara ruas kiri dan ruas kanan. Contohnya, misalkan ada fungsi 3 variabel, di mana fungsinya adalah ABC, adalah sama dengan BC. Jadi persamaan awalnya dia adalah BC misalkan, ditambah AC, ditambah AB. Nah, di sini persamaannya harus dilengkapi. Di sini ada 3 variabel, persamaan ini juga harus 3 variabel. Oleh karenanya persamaan ini dikalikan dengan variabel yang nilainya 1. Variabel yang nilainya 1 dalam bentuk variabel yang belum ada pada persamaan di sini. Di sini variabelnya baru B dan C, sedangkan di sini ABC, berarti di sini kurang A. Maka kalikan persamaan ini dengan 1 dalam bentuk variabel yang belum ada di sini, yaitu variabel A. A di sini nilainya 1, atau dengan kata lain, kalikan persamaan ini dengan 1 dalam bentuk variabel yang belum ada di sini. Jadi BC dikalikan dengan A ditambah A bar. Kemudian persamaan kedua, AC. Untuk menjadi variabel ABC dikurang B. Kalikan persamaan ini dengan variabel yang nilainya 1, yaitu B plus B bar. Atau contoh lain, misalkan ditambah lagi dengan persamaan AB. AB di sini kurang variabel C. Kalikan dengan C yang nilainya 1, atau C plus C bar. Untuk jelasnya nanti kita ke contoh soal. Kemudian max term, dikenal bentuk kebalikannya atau POS. Di sini juga ada sedikit formasi persamaan logika, di mana A dikali A sama dengan A, B dikali B sama dengan B, dan seterusnya. Ini maksudnya sama dengan formasi min term tadi. Jika muncul persamaan dua kali cukup ditulis satu kali. Misalkan fungsinya ABC atau 3 variabel, di sini ada persamaan A ditambah B ditambah C bar. Kemudian dikali dengan A ditambah B bar ditambah C, dikali lagi dengan A ditambah B ditambah C bar. A ditambah B ditambah C bar muncul dua kali, cukup ditulis satu kali yang pertama. Formasi yang kedua, A dikali A bar sama dengan 0, atau B dikali B bar sama dengan 0. Ini maksudnya sama dengan min term tadi, digunakan untuk melengkapi variabel pada ruas kanan dengan disamakan dengan ruas kirinya. Kita misalkan ada persamaan A ditambah B. A ditambah B di sini harus dilengkapi menjadi sama jumlah variabelnya. Di sini variabelnya ABC, maka di sini juga harus penjumlahan antara A, BC. Kemudian ada persamaan lain, dikalikan dengan persamaan lain, di mana dia adalah A ditambah C, sama-sama kurang lengkap. Di sini harus dijadikan 3 variabel. Persamaan pertama di sini tadi dia kurang variabel C, maka ditambahkan dengan C yang nilainya 0. Ini C yang nilainya 0.
Atau dengan kata lain, persamaan ini ditambah dengan 0. Kemudian persamaan lain, A ditambah C kurang variabel B ditambahkan dengan variabel B yang nilainya 0. Atau dengan kata lain, persamaan ini ditambah 0. Untuk jelasnya nanti kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Carilah fungsi minterm dan maxterm dari peta Carnot berikut. Kita pindahkan soalnya. Soalnya kita pindahkan ke sini dan kita jawab. Nah, untuk mendapatkan minterm di sini, jadi untuk mendapatkan minterm, peta Carnot di sini Anda buat berkelompok angka satunya. Jadi langkah pertama adalah Anda buat persamaan booleannya terlebih dahulu seperti biasa. Buat dia berkelompok maksimal 4 angka 1, 4 nggak bisa, 2 angka 1. Syaratnya berdekatan seperti ini, atau jika berjauhan pinggir dengan pinggir bisa digabung menjadi satu persamaan. Kelompok pertama ini misalkan lihat ke kolom 1 di sini terdapat pada kolom A0 B0, 1 di sini pada A0 B1. Di sini tadi pada A0 dan di sini juga A0 dan B0 B1. Variabel yang memiliki nilai yang sama adalah A yang nilainya 0. Berarti dia adalah A bar. Kemudian lihat ke baris. C-nya 0, berarti C bar. C nilainya tunggal 0, C bar. Kelompok kedua. Lihat ke kolom baris. Pada kolom yang nilainya sama adalah 1 untuk B dan 1 untuk C. Persamaannya adalah B, C. Kemudian masukkan persamaan ini ke dalam fungsi. Peta Carnotnya 3 variabel, fungsinya 3 variabel. Masukkan dia ke dalam fungsi, dan ini yang disebut dengan SOP sederhana. Kemudian lengkapi variabel antara ruas kanan di sini dengan ruas kirinya, atau samakan ruas kanan dan ruas kiri. Di sini 3 variabel, di sini juga harus 3 variabel, 3 variabel. Pada persamaan pertama A bar C bar di sini, untuk menjadi ABC dia kurang B. Maka kalikan dia dengan B yang nilainya 1, atau persamaan ini dikali dengan 1 dalam bentuk variabel yang belum ada di persamaan ini. Dia kurang B, maka kalikan dengan B yang nilainya 1. Kemudian persamaan yang kedua di sini kurang variabel A, kalikan dengan A yang nilainya 1. Kemudian kalikan dan langsung buat berurut variabelnya. A bar dikali C bar dikali B menjadi A bar B C bar. Kemudian tambahkan dengan persamaan berikutnya. A bar dikali B bar dikali C bar. Tambahkan berikutnya dengan BC kali A menjadi A BC. Kemudian tambahkan dengan A bar BC. Setelah Anda kalikan, dan di sini Anda dapatkan sudah lengkap semuanya. Di sini sudah ABC semua, sama dengan fungsinya 3 variabel ABC. Langkah berikutnya adalah mengkonversikan variabel ke dalam biner. Variabel dengan bar biner 0 tanpa bar biner 1. Jadi di sini A bar 0, B 1, C bar 0. A bar 0, B bar 0, C bar 0. A tanpa bar biner 1, B tanpa bar biner 1, C tanpa bar biner 1. Berarti di sini adalah 0, 1, 1. Setelah dikonversi ke biner, berikutnya adalah konversi ke desimal. Jadi biner yang sudah didapat ini dikonversi ke desimal. 0, 1, 0. Konversinya adalah 2. 0, 0, 0 konversinya 0. 1, 1, 1 konversinya 7. 0, 1, 1 konversinya 3. Nah, bentuk desimal inilah minterm yang Anda cari. Masukkan hasil desimal yang sudah didapat ke dalam fungsi, di mana fungsi ABC mintermnya adalah dibuat berurut. Ini desimal yang didapat 0, 2, 3, 7. Jadi 0, 2, 3, 7. Anda dapat mintermnya. Dan kemudian untuk mencari maxtermnya, maxterm kebalikan dari minterm. Jadi maxterm
Ini kebalikan dari minterm. Kalau tadi pada minterm yang dicari persamaannya adalah yang ada angka satunya, pada maxterm dicari yang kotak kosongnya. Kotak kosongnya yang Anda cari persamaannya. Ini kotak kosongnya yang Anda cari persamaannya. Jadi langkah pertama cari persamaan dulu. Kelompok di sini terdapat pada 1 untuk A yang nilainya sama. Di sini kan A1 B1 A1 B0. Yang nilainya sama adalah 1 untuk A. Berarti A. Kemudian lihat ke baris C0 berarti C bar. Kemudian kotak kosong di sini, pinggir-pinggir baris bawah. Ini bisa digabung menjadi satu persamaan. Dia terdapat A0 B0 dan di sini A1 B0. Berarti yang sama adalah 0 untuk B dan 1 untuk C. Jadi persamaannya adalah B bar C. Setelah Anda dapatkan persamaannya A C bar ditambah B bar C, Anda balik persamaannya dengan cara memberi bar panjang di atas persamaannya. Jadi di sini diberi bar panjang di atas persamaan. Langkah berikutnya, sebelum ini masuk ke dalam fungsi persamaannya, Anda putus dulu tanda bar panjangnya. Tanda bar panjang putus, maka operator tambah di sini berubah menjadi kali. Jadi persamaannya A dikali C bar panjang di atas ini, operator tambah berubah menjadi kali, kemudian B bar dikali C dengan bar panjang. Nah ini barnya masih panjang, ini masih panjang, diputus lagi. Tadi pada saat putus di sini tanda tambah berubah menjadi kali, maka pada saat putus yang tanda kali di sini dia berubah menjadi tambah. Ingat teorema De Morgan yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Ini diputus menjadi A bar dan di sini diputus menjadi C bar. Kalikan dengan ini putus menjadi B bar, operatornya kali berubah menjadi tambah C bar. Nah 2 bar di sini bisa disederhanakan menjadi A bar ditambah C. Jadi C nya barnya bisa dihilangkan dikali dengan B bar, B nya disederhanakan menjadi B tanpa bar. 2 bar di sini bisa dihilangkan ditambah C. Nah setelah Anda putus semua tanda barnya, Anda dapatkan persamaan di sini. Masukkan persamaan yang dihasilkan ini ke dalam fungsi. Fungsinya 3 variabel, peta Carnotnya 3 variabel, fungsinya 3 variabel. Masukkan ke dalam fungsi. Nah ini yang disebut dengan POS sederhana. Kemudian langkah berikutnya adalah melengkapi antara ruas kanan di sini dengan ruas kirinya, atau samakan ruas kanan dengan ruas kiri. Di sini variabelnya ABC, maka di sini persamaannya juga harus penjumlahan antara ABC. Kalau tadi pada minterm perkalian antara ABC, pada maxterm penjumlahan antara A, BC untuk 3 variabel. Di sini baru ada AC berarti kurang B, maka tambahkan dia dengan variabel B yang nilainya 0, yaitu B dikali B bar. Di sini baru ada B, C kurang A, maka tambahkan dia dengan A yang nilainya 0, yaitu A dikali A bar. Tambahkan dan langsung buat berurut variabelnya. Di sini A ditambah C ditambah B menjadi A bar ditambah B ditambah C. Kemudian yang kedua, kalikan A bar ditambah C ditambah dengan B bar menjadi A bar ditambah B bar ditambah C. Kalikan berikutnya dengan ini A ditambah B ditambah C bar. Kalikan berikutnya dengan A bar ditambah B ditambah C, A bar ditambah B ditambah C. Setelah lengkap semua variabelnya di sini, sama seperti minterm lagi, konversikan variabel yang didapat di sini ke biner. Variabel dengan bar di sini kebalikan dari minterm. Kalau tadi
dengan bar biner 0, di sini dengan bar biner 1, kebalikannya tanpa bar biner 0. Jadi konversinya adalah A bar 1, B 0, C 0. Di sini A bar 1, B bar 1, C 0. Di sini A 0, B 0, C bar 1. Di sini 1 0 1. Setelah dikonversi ke biner, konversi ke desimal. Jadi konversi ke desimal. Satu 0 konversinya adalah 4, 1 1 0 adalah 6, 0 0 1 adalah 1, 1 0 1 adalah 5. Kemudian masukkan desimal yang didapat ini ke dalam fungsi. Kalau tadi pada min term simbolnya sigma, pada max term simbolnya V. Masukkan dalam kurung dari nilai terkecil 1, 4, 5, 6. Anda dapat fungsi max termnya. Nah, soal yang kedua, peta Carnot-nya seperti ini. Langkah pertama adalah Anda buat persamaan booleannya terlebih dahulu untuk min term. Buat berkelompok. Pengelompokan bebas boleh dari yang atas dulu atau bawah dulu. Misalkan yang bawah dulu. Ini dan ini pinggir paling kanan, pinggir paling kiri pada baris yang sama bisa digabung menjadi satu persamaan. 1 di sini terdapat pada A0 B0, 1 di sini pada A1 B0. Nilai yang sama di sini kan 0 untuk B. Berarti persamaannya adalah B bar. Kemudian lihat ke baris 1 untuk C, berarti dia adalah C. Tambahkan dengan persamaan kedua ini. Kelompok ini terdapat pada A0 B1 A1 B1 yang sama nilainya adalah 1 untuk B, berarti persamaannya adalah B. Dan pada baris C 0, berarti C bar. Setelah didapat persamaannya, masukkan persamaan ini ke dalam fungsi. Jadi masukkan persamaan ke dalam fungsi. Peta Carnot-nya 3 variabel, fungsinya 3 variabel. Jadi persamaannya adalah B bar C ditambah B C bar. Langkah selanjutnya adalah menyamakan antara ruas kanan dan ruas kiri. Pada ruas kiri ada ABC, di sini juga persamaannya harus ABC, harus ABC. B bar C, baru ada B dan C di sini, berarti kurang A, berarti B bar C dikalikan dengan A plus A bar atau A yang nilainya 1. Persamaan kedua jadi tambah persamaan kedua B C bar sama kurang A juga, berarti kalikan dengan A plus A bar. Kalikan dan langsung buat berurut variabelnya menjadi sama dengan B bar C dikali A menjadi A B bar C. Kalikan berikutnya dengan tambahkan berikutnya dengan A bar B bar C. Tambahkan berikutnya dengan A B C bar. Tambahkan berikutnya dengan A bar B C bar. Nah, sekarang sudah lengkap variabelnya, sudah ABC semua, sama dengan ruas kirinya ABC. Konversi ke desimal. Konversi ke biner dulu. Dalam min term tanpa bar biner 1 dengan bar biner 0. Berarti di sini 1 0 1. Di sini 0 0 1. 1 1 0 dan di sini 0 1 0. Konversikan ke desimal. 101 konversinya 5. 001
konversinya 1, 110 konversinya 6, 010 konversinya 2. Setelah didapat desimalnya, masukkan desimal ini ke dalam fungsi tadi yang 3 variabel. Jadi F, A, B, C adalah sama dengan minterm simbolnya sigma, sigma M masukkan dalam kurung desimal yang didapat. Buat berurut 1, 2, 5, 6. Anda dapat mintermnya. Nah, kemudian untuk max term. Untuk max term kebalikan dari min term. Kalau tadi yang dicari yang ada angka satunya, pada max term yang dicari kotak kosongnya, kebalikannya. Misalkan ini dulu misalnya yang ada buat persamaannya. Kotak kosong di sini berada pada A0, B1, A1, B1. Variabel yang nilainya sama 1 untuk B. Berarti Y sama dengan B. Kemudian pada baris, lihat ke baris C1. C-nya 1 berarti C. Tambahkan dengan persamaan kelompok kedua. Pinggir kiri kanan dan pinggir kiri bisa digabung menjadi satu persamaan. Kotak kosong di sini terdapat pada A0 B0, di sini pada A1 B0. Nilai yang sama adalah 0 untuk B. Berarti persamaannya adalah B bar. Dan 0 untuk C, C bar. Setelah didapat persamaannya, karena max term kebalikan dari min term, persamaannya Anda balik dengan memberi tanda bar panjang di atas persamaannya. Tugas berikutnya adalah memutus tanda bar panjang di sini. Kita putus dulu sebelum masuk ke dalam fungsi. Di sini menjadi sama dengan BC. Ini tanda tambah karena ini diputus berubah menjadi kali. Ini putus di sini dikali dengan B bar C bar, bar panjang. Berikutnya putus lagi di sini. Kalau tadi ini diputus tanda tambah menjadi kali, di sini tanda kali berubah menjadi tambah. Di sini menjadi B bar, ini kali berubah menjadi tambah C bar dikali dengan B bar bar ditambah C bar bar. Ini bisa disederhanakan menjadi sama dengan B bar ditambah C dikali dengan B ditambah C. Setelah tanda barnya putus, Anda dapatkan persamaannya. Masukkan dia ke dalam fungsi. Jadi masukkan ke dalam fungsi. Peta Carnot-nya 3 variabel, fungsinya 3 variabel. Masukkan persamaan ini, dia adalah sama dengan B bar ditambah C dikali dengan B ditambah C. Ini POS sederhana. Ini tadi belum ditulis, ini adalah SOP sederhana. Ini SOP lengkap. Yang disebut SOP lengkap apabila variabel antara ruas kanan dan ruas kirinya sudah sama. Yang disebut sederhana antara ruas kanan dan kiri belum sama. Nah, setelah dapat POS sederhana di sini, Anda tinggal lengkapi. Jadi cari POS lengkapnya. Di sini baru ada B dan C, berarti kurang variabel A. Berarti di sini persamaannya B bar ditambah C. Anda tambahkan dengan 0 dalam bentuk variabel yang belum ada di sini. Yang belum adalah A, yaitu A dikali A bar. Dan di sini kalikan dengan B ditambah C ditambahkan dengan sama variabel yang belum ada di sini adalah A dikali A bar.
Tambahkan dan langsung buat berurut variabelnya menjadi sama dengan A ditambah B ditambah C. Kalikan berikutnya dengan A bar ditambah B bar ditambah C. Kemudian kalikan dengan ini langsung buat berurut A tambah B ditambah C. Kalikan dengan A bar ditambah B ditambah C. Nah, sekarang sudah lengkap semuanya, sudah ABC semua. Tinggal Anda konversi ke dalam bentuk biner. Tanpa bar, biner 0, kebalikan dari minter. Jadi di sini A tanpa bar biner 0, dengan bar biner 1. Di sini 1 1 0. Kemudian di sini 0 0 0 dan di sini 1 0 0. Sini ada kesalahan nih. Kesalahan di sini tadi, ini barnya kurang. Ini barnya kurang. Nah, berarti di sini ada bar. Ini ada bar. Di sini ada bar. Di sini ada bar. Kurang teliti. Oke. Nah, berikutnya tinggal konversi ke biner. Tadi di sini dengan bar biner 1, di sini 1 bukan 0. Di sini 1 1, ini 1. Di sini 0 0 0 sudah benar, 1 0 0 sudah benar. Kemudian tinggal dikonversi ke desimal. 0 1 1 konversinya adalah 3. 1 1 1 konversinya adalah 7. 0 0 0 konversinya adalah 0 dan 1 0 0 konversinya adalah 4. Setelah didapat desimalnya, masukkan ke dalam fungsi desimalnya, di mana F A B C ini adalah sama dengan V M dalam kurung, ini buat berurut desimalnya 0347 0347. Nah, sebagai kata kuncinya di sini, apa yang Anda kerjakan benar atau salah adalah Anda tinggal lihat antara min term dan max term tidak boleh ada yang sama. Jadi apa yang ada dalam min term tidak ada dalam max term. Jika kurang teliti seperti tadi, ini bisa muncul angka di sini yang sama dengan di min term. Jadi apa yang ada dalam min term tidak ada dalam max term. Jika ada, maka pengerjaan Anda salah. Nah, ini contoh soal min term dan max term. Soal yang kedua, kita balik soalnya. Kalau tadi Anda mencari min termnya atau mencari max termnya, soal yang kedua kita balik soalnya. Ada min term, Anda disuruh buat peta Carnot dan persamaan booleannya atau SOP sederhananya. Nah, untuk soal yang kedua di sini akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada video bagian yang ke-14. Untuk kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di video yang ke-14 untuk jawaban soal yang kedua ini. Salam dan sampai jumpa.